5 tanda kamu sudah sampai di tahap ikhlas tanpa syarat. Sugeng Enjing, Sugeng Siang, Sugeng Dalu, para sedulur sejati. Selamat datang kembali di Jagat Pitutur, di channel yang membahas seluk-beluk kearifan leluhur, dari primbon Jawa hingga serat-serat kuno yang mencerahkan batin. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman samudera hati. Kita akan membahas sebuah pencapaian batin tertinggi yang disebut ikhlas tanpa syarat. Sebuah kondisi di mana jiwa telah mencapai tataran, tingkat, ketenangan sejati, bebas dari pamrih, lepas dari harapan balasan. Menurut ilmu Titen, ilmu pengamatan, para leluhur, ada 5 tanda nyata yang kasat mata, yang menjadi pepiling, pengingat, bahwa kamu telah menjejakkan kaki di palataran, halaman, ikhlas sejati. Namun, sebelum kita bongkar rahasia ini, seperti biasa, mari kita saling berbagi energi positif. Jika video ini nanti mencerahkan hatimu, jangan sungkan untuk pencet tombol like-nya. Tuliskan pandanganmu di komentar sebagai wujud seduluran, persaudaraan, kita. Dan yang terpenting, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap wejangan, nasihat, dan pituduh, petunjuk, dari primbon yang akan datang. Inilah 5 tanda kamu sudah sampai di tahap ikhlas tanpa syarat, menurut petunjuk primbon Kejawen. 1. Ora obah tanpa ulah, tidak berharap imbalan atas kebaikan. Sedulur sejati, monggo kita teliti kanthi jero, mari kita teliti dengan mendalam, pada tanda yang pertama. Ini adalah fondasi dari seluruh tataran ikhlas, tidak berharap imbalan atas kebaikan, atau dalam bahasa piwulang, ajaran, kuno disebut ora obah tanpa ulah. Makna harfiahnya adalah sebuah gerakan atau tindakan, obah, yang dilakukan tanpa motif tersembunyi, tanpa ulah, berupa pengharapan balasan. Ini merujuk pada keikhlasan yang murni, di mana tangan kanan memberi, tangan kiri bahkan tidak perlu tahu. Ini adalah filosofi batin yang menempatkan Sang Pencipta sebagai satu-satunya tujuan dan satu-satunya hakim atas segala amal. Seseorang yang belum mencapai tahap ini, saat ia berbuat baik, misalnya menolong tetangga, memberi sedekah, atau melakukan pekerjaan sukarela, hatinya masih terikat oleh benang pamrih. Benang itu berbisik, aku sudah menolong dia, nanti dia pasti akan membalas. Atau, semoga perbuatanku ini dilihat dan dipuji oleh atasan. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, muncul rasa kecewa, mangkel, kesal, bahkan penyesalan. Inilah bukti bahwa amal tersebut masih berupa transaksi sosial, bukan persembahan spiritual. Namun, bagi wong kang wus-was kita, orang yang telah bijaksana, dan menapaki palataran ikhlas tanpa syarat, segala kebaikan yang keluar dari dirinya laksana air yang mengalir ke hilir. Air mengalir karena sudah menjadi kodratnya, tidak menuntut balasan dari pohon-pohon yang ia sirami atau ikan-ikan yang ia hidupi. Kebaikan itu adalah wujud dari rasa welas asih, rasa kasih sayang, yang murni, yang terpancar begitu saja, tanpa digawe-gawe, dibuat-buat. Para leluhur sangat mewanti-wanti, pepiling, tentang bahaya ria, pamer, dan sum'ah, ingin didengar. Ria adalah pamer saat beramal, sum'ah adalah pamer dengan menceritakan amal yang sudah dilakukan. Keduanya adalah wisa, racun, yang membatalkan pahala. Orang yang ikhlas sejati justru cenderung khawatir pada popularitas atau ketenaran. Mengapa? Karena ketenaran adalah pintu masuk terbesar bagi syaitan untuk menyusupkan ujub, bangga diri, dan ria ke dalam hati. Mereka lebih memilih berada di jub, tempat tersembunyi, agar amalnya tidak dikenal siapa-siapa, selain oleh Gusti Ingkang Murbeng Dumadi. Ketika kamu sudah bisa berbuat baik, kemudian melupakannya seolah-olah perbuatan itu tidak pernah terjadi, dan kamu tetap damai meski kebaikanmu dibalas dengan keburukan. Iku tondo, itulah tanda, batinmu telah melepaskan ego pengakuan. Kamu telah benar-benar paham bahwa segala ganjaran, pahala, sejati, rejeki, dan kemuliaan, datangnya dari zat yang tidak pernah tidur, bukan dari dunia fana yang penuh tipu daya. Inilah kebebasan sejati, bebas dari ekspektasi manusia. 2. Adem panase ati ora gumantung wong liyo. Keseimbangan hati tidak bergantung pada orang lain. Kita masuki tanda yang kedua, sebuah penjalaran, perluasan, dari ikhlas yang mendalam, yaitu keseimbangan hati tidak bergantung pada orang lain. Dalam kearifan Jawa, ini diungkapkan dengan kalimat adem panase ati ora gumantung wong liyo.
Adem, dingin tenang, dan panas, panas gelisah, adalah dua kutub emosi yang seringkali dikendalikan oleh faktor eksternal. Seseorang yang belum ikhlas, kebahagiaannya, adem, akan muncul ketika ia dipuji, diakui, atau diangkat kedudukannya. Sebaliknya, kegelisahannya, panas, akan memuncak ketika ia dicela, dihina, difitnah, atau diremehkan. Ini menunjukkan bahwa timbangan batinnya diletakkan di tangan orang lain. Ia telah menyerahkan kunci ketenangan jiwanya kepada pihak luar. Namun, batin yang telah mencapai tataran ikhlas tanpa syarat akan mendapatkan kemandirian spiritual sejati. Bagi mereka, pujian dan cacian, sanijian lan ala-ala, adalah dua hal yang sama-sama bersifat fana, sementara, dan dohir, lahiriah. Pujian hanyalah angin lalu yang bisa membuat seseorang mabuk kepayang, ujub, dan lupa diri. Cacian hanyalah racun yang bisa membakar hati menjadi dendam. Orang yang ikhlas melihat pujian sebagai ujian berat yang dapat merusak amal, dan melihat cacian sebagai alat pembersih dosa yang justru perlu disyukuri. Ia tidak akan terbang, sumringah, hanya karena dielu-elukan, dan ia juga tidak akan tenggelam, lara hati, hanya karena direndahkan. Timbangan batinnya telah stabil. Kunci dari poin ini adalah ma'rifat, pengenalan diri. Ia sadar betul bahwa hanya Gusti Allah yang tahu persis siapa dirinya, apa cacatnya, dan seberapa tulus amalnya. Penilaian manusia, seramai apapun sorakannya atau sebising apapun cemoohannya, tidak akan mengubah hakikat dirinya di hadapan Sang Pencipta. Ketika kamu sudah bisa menerima penilaian buruk dari orang lain tanpa perlu membela diri secara berlebihan, dan ketika kamu bisa mendengar pujian tanpa merasa ada yang istimewa dari dirimu, itu tandanya, kamu sudah mencapai kedamaian yang disebut alas sunyi dalam hati. Sebuah alas di mana rumongso, perasaan berhak merasa lebih, telah mati, dan hanya kesadaran tulus yang hidup. Keseimbangan ini adalah energi besar yang menarik kemuliaan, sejati, karena kamu telah bebas dari perbudakan opini manusia. 3. Trimo ing pandum, nanging ora wegah ngupoyo, menerima pembagian takdir, namun tetap berusaha. Sedulur sejati, kita lajengaken, kita lanjutkan, ke tanda yang ketiga, sebuah pepiling, pengingat, yang menjembatani antara keyakinan spiritual dan tindakan nyata dalam kehidupan. Tanda ini adalah, menerima pembagian takdir, namun tidak enggan berusaha, atau dalam bahasa Piwulang, ajaran, kuno disebut trimo ing pandum, nanging ora wegah ngupoyo. Konsep trimo ing pandum sering disalahartikan sebagai sikap pasrah, diam, dan malas. Padahal, trimo ing pandum yang diajarkan dalam primbon adalah sikap batin yang legowo, lapang dada, dalam menerima hasil atau putusan, dari takdir, terutama ketika hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan. Seseorang yang ikhlas sejati telah menjalani proses maksimalisasi ikhtiar, ngupoyo. Ia telah mengerahkan segala daya, pikiran, dan tenaga yang ia miliki dalam usahanya. Ia bekerja keras, ia berusaha mencari solusi, ia berjuang untuk mencapai tujuannya. Inilah bagian ora wegah ngupoyo, tidak pernah enggan untuk berusaha. Karena ia tahu, Gusti, Tuhan, tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak berusaha mengubahnya sendiri. Namun, setelah semua ikhtiar itu dilakukan, hasil yang datang, baik itu sukses besar, kegagalan pahit, atau hasil yang biasa-biasa saja, diterima dengan penuh keridaan, trimo ing pandum. Jika ia gagal, ia tidak menyalahkan semesta, tidak menyalahkan orang lain, dan yang paling penting, tidak menyalahkan Gusti. Ia melihat kegagalan sebagai pelajaran berharga dan ketentuan terbaik yang harus ia jalani untuk naik ke tataran berikutnya. Keikhlasan dalam konteks ini adalah pelepasan keterikatan pada hasil. Ia berbuat karena kewajiban dan ketulusan, bukan karena keharusan untuk berhasil sesuai keinginannya. Jika gagal, ia tidak menjadi panas, gelisah, atau nelangsa, merana. Ia segera bangkit dan mengolah kembali laku, perjalanan, hidupnya, mencari jalan baru dengan semangat yang sama, karena ia yakin Gusti selalu menyediakan jalan bagi hambanya yang gemar, rajin, berusaha. Sikap ini menghasilkan ketenangan jiwa yang luar biasa. Ia adalah pejuang sejati yang berani bertarung habis-habisan, namun sekaligus seorang sufi yang menerima kekalahan dengan senyuman tulus. Ia tahu betul, gagal atau sukses hanyalah sandiwara dunia,
sedangkan nilai ikhtiar dan keikhlasan adalah harta abadi yang dibawa mati. Inilah piwulang, ajaran, para leluhur tentang etos kerja yang dibingkai oleh kearifan batin. 4. Lungo tanpa pamit, bali tanpa pesan, beramal secara tersembunyi. Mari kita bedah tanda yang keempat, sebuah manifestasi kemurnian batin yang paling sulit dilakukan di era serba terekspos seperti sekarang. Tanda ini adalah beramal secara tersembunyi, yang para leluhur gambarkan dengan indah. Lungo tanpa pamit, bali tanpa pesan, pergi tanpa permisi, kembali tanpa pesan. Ungkapan ini adalah metafora yang mendalam untuk sebuah laku, perjalanan spiritual, di mana seseorang melakukan kebaikan, kemudian segera melupakannya dan tidak menceritakannya kepada siapapun. Kebaikan itu laksana mata air di gua sunyi. Ia mengalir dan memberi kehidupan, namun keberadaannya tersembunyi dari pandangan umum. Orang yang telah mencapai ikhlas sejati memiliki kecenderungan kuat untuk menyembunyikan amalnya, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Mereka sangat wedi, takut, jika amal mereka diketahui orang lain, sebab mereka tahu bahwa pujian dan sanjungan manusia dapat menjadi musuh halus yang merusak ketulusan. Pujian dapat menumbuhkan ujub, rasa bangga diri, di hati, yang merupakan racun bagi keikhlasan. Para wali dan waskita, orang suci dan bijaksana, di masa lalu mengajarkan bahwa kebaikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi memiliki daya, kekuatan, dan berkah yang jauh lebih besar. Contohnya, seseorang yang diam-diam menaruh makanan di depan pintu rumah fakir miskin di malam hari, atau yang membantu menyelesaikan masalah orang lain tanpa pernah berharap namanya disebut. Tindakan ini adalah wujud nyata dari ora obah, tanpa ulah yang dihidupkan dalam keseharian. Mengapa menyembunyikan amal begitu penting? Karena ini adalah ujian kejujuran batinmu. Ketika amalmu hanya diketahui olehmu dan Gusti Allah, maka tidak ada lagi motif pamer, ria, tidak ada motif mencari popularitas, dan tidak ada motif mencari status sosial. Yang tersisa hanyalah niat murni untuk mencari ridho, keridhaan, ilahi. Dalam primbon, mereka yang gemar beramal secara tersembunyi diyakini akan dilindungi oleh semesta. Kebaikan mereka akan menjadi benteng gaib yang menjaga dirinya dan keluarganya dari mala, bencana, dan sengkala, kesialan. Ini karena Gusti akan membalas keikhlasan yang tersembunyi dengan berkah yang tersembunyi pula. Maka, jika kamu mendapati dirimu malu atau khawatir jika amalmu diketahui orang lain, iku tondo, itulah tanda. Kamu sedang menapaki jalan kasunyatan, kebenaran, ikhlas tanpa syarat. 5. Ora rumongso. Nanging rumongso meluhandar beni, tidak merasa paling benar, tapi merasa ikut memiliki tanggung jawab. Sedulur sejati, kita sampun dumugi, kita sudah sampai, pada tanda yang kelima, sebuah penutup dan sekaligus puncak dari tataran ikhlas tanpa syarat. Tanda ini adalah, tidak merasa paling benar, tapi merasa ikut memiliki tanggung jawab, atau dalam piwulang, ajaran, kuno disebut ora rumongso, nanging rumongso meluhandar beni. Ini adalah perpaduan harmonis antara kerendahan hati batin dan tanggung jawab sosial. Pertama, mari kita bahas ora rumongso. Secara harfiah berarti, tidak merasa paling pintar, paling suci, paling benar, atau paling banyak beramal saleh. Orang yang telah mencapai ikhlas sejati akan selalu melihat dirinya sebagai pribadi yang penuh kekurangan, pribadi kang akeh kurange. Ia tidak akan pernah gumede, sombong, dengan amalnya. Bahkan ia cenderung menuduh dirinya sendiri sebagai yang paling cacat di antara manusia lain. Ini adalah bentuk tawadu, rendah hati, yang ekstrim. Lahir dari kesadaran bahwa kebaikan yang ia lakukan hanyalah anugerah dan pertolongan dari Gusti, bukan murni hasil kekuatannya. Seseorang yang merasa telah berbuat banyak atau merasa lebih baik dari orang lain, sesungguhnya sedang membuka pintu bagi ujub, yaitu merasa bangga pada amal sendiri, yang merupakan musuh utama keikhlasan. Ia rumongso, merasa memiliki kelebihan, dan inilah yang membatalkan ketulusannya. Kedua, meskipun ia ora rumongso, tidak merasa hebat, ia justru memiliki tanggung jawab yang besar terhadap lingkungan dan sesama. Inilah bagian nanging rumongso meluhandar beni, yaitu merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab. Ia merasa wajib andil, berkontribusi, dalam menjaga ketentraman masyarakat, rukun agawe santosa, wajib membantu mereka yang kesulitan, welas asih, dan wajib memayu hayuning bawana, memperindah jagat. Ini adalah perwujudan dari amal tanpa pamrih yang sesungguhnya. Ia tidak membantu karena merasa lebih mampu atau lebih baik,
melainkan karena ia melihat dirinya sebagai bagian integral dari sedulur sejati, persaudaraan sejati, dan semesta. Ia membantu bukan untuk dipuji, melainkan karena hati nuraninya memerintahkan. Ketika kedua sikap ini menyatu, amalmu besar, tapi perasaanmu kecil, maka telah terciptalah tataran ikhlas yang paripurna. Kamu berjuang untuk kebaikan orang banyak dan semesta dengan segenap jiwa raga, namun hatimu tetap kosong dari pengharapan balasan, bebas dari rasa bangga, dan senantiasa sumarah, berserah diri, pada Gusti. Inilah kemuliaan jati, kemuliaan sejati, yang menjadi tanda terakhir dari laku, perjalanan, ikhlas tanpa syarat. Nah, sedulur sejati, itulah 5 pepiling dari Primbon Jawa yang menunjukkan bahwa batinmu telah mencapai ikhlas tanpa syarat. Mana dari 5 tanda ini yang sudah kamu rasakan? Ingat, ikhlas adalah perjalanan batin, bukan tujuan akhir. Teruslah ngudi kaweruh, mencari ilmu, dan ngolah roso, mengolah rasa. Semoga wejangan ini memberi manfaat dan ketenangan di hatimu. Jangan lupa sekali lagi, like video ini. Komentar di bawah dengan satu kata yang menggambarkan keikhlasan bagimu. Subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng agar kamu tidak pernah terlewatkan pencerahan batin berikutnya. Rahayu Sagung Dumadi. Salam dari Jagat Pitutur. Sampai jumpa di video selanjutnya.